Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Taib, ayyuhal ikhwah sekalian, ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran nahwu dengan kitab An-Nahwu Al-Muyassar li Kibaris Shighar. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-ismu al-majrur bil idhafah. Ya. Bagi yang belum paham silakan mendengarkan kembali apa yang sudah Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Taib, tanpa memperpanjang kalam lagi, ya. Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita, ya, judulnya Adawatul Istifham, ya, Adawatul Istifham. Kita tengok di sini, azunnu annaka azizi ashiqal arabiyyah syaiqun ila ma'rifatil istifhami wa adawatihi, ya. Saya menyangka atau saya yakin bahwasanya Anda, wahai para pecinta bahasa Arab, sangat ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan istifham dan adawat-adawatnya. Adawatnya itu maksudnya alat-alat atau perangkat dari istifham itu. Ya, al-istifhamu naw'ani. Istifham ada dua jenisnya. Yang pertama istifhamun an mufrad. Ya, istifham dari kata yang mufrad. Kemudian istifhamun an madmuni jumlatin muthbatah au jumlatin manfiyah. Ya, istifham dari kandungan kalimat yang positif atau kalimat yang negatif. Kita coba baca keterangannya. Al-istifhamu anil mufrad, ya, istifham, ya, dari isim yang mufrad. Wa adawatuhu hiya, dan perangkat-perangkatnya adalah yang pertama man lil aqil. Man itu artinya siapa, maka penggunaannya kalau digunakan dia untuk al-aqil, yang berakal. Contohnya, manil ladzi intasara 'ala salibiyina fi hittin atau fi hittin, ya. Siapa yang intasara 'ala salibiyin, berhasil mengalahkan kaum salib di perang Hittin, ya. Maka ketika kita menanyakan orang, maka yang ditanya adalah man, maka dia lil aqil. Ya, bukankah istifham ini antum tahu enggak maksudnya? Istifham ini kita kata tanya, ya. Jadi istifham ini maksudnya antum bertanya. Istifham sendiri artinya itu meminta pemahaman. Kalau orang bertanya itu dia minta agar diberitahu atau tidak? Pastinya kalau orang bertanya itu dia ingin tahu, artinya dia meminta kepada orang yang ditanyanya agar memberikannya jawaban atas pertanyaannya. Nah, itu artinya istifham. Jadi jangan bingung lagi, ya. Nah, kalau kita bertanya, maka ada beberapa kata yang akan kita gunakan. Contohnya di sini adalah kata man. Man itu menunjukkan lil aqil, untuk bagi orang yang berakal. Nah, contohnya di sini manil ladzi intasara 'ala salibiyina fi hittin, siapa yang berhasil mengalahkan kaum salib pada perang di Hittin. Nah, itu dia. Yang selanjutnya adawat istifham, ya, tanda ataupun alat untuk istifham, untuk bertanya, ya, gampangnya bahasa Indonesia kita adalah ma. Ma artinya apa? Li ghairil aqil, bagi sesuatu yang dia tidak berakal. Contohnya apa? Ma ahammu al-qasas alladzi qara'taha. Ma ahammul qasasil lati qara'taha. Ya. Apa kisah terpenting yang sudah kau baca? Apa kisah terpenting yang sudah kau baca? Nah, itu arti ma. Kemudian yang ketiga, kalau kita bertanya tentang tempat, kita gunakan aina, di mana. Lil makan, untuk tempat. Contoh misalnya, aina taqa'u Filistin, di mana letak negara Palestina. Nah, selanjutnya ada kata mata, ya, kata mata liz zaman, untuk menunjukkan waktu. Contoh misalnya adalah kata
Di sini mata taharraratil Jazair, kapan Aljazair itu merdeka? Taharrarat itu artinya merdeka. Mata taharraratil Jazair, kapan negara Aljazair itu merdeka? Nah, itu kalau menanyakan tentang waktu. Nah, selanjutnya kalau kita menanyakan tentang lil adad, menunjukkan jumlah, maka kata yang kita gunakan adalah kam, yaitu berapa. Sini kita lihat, kam daulatan ishtarakat fi hadzal mu'tamar. Nah, kam daulatan ishtarakat atau kam daulatan ishtarakat fi hadzal mu'tamari, berapa negara yang ikut serta dalam konferensi ini. Ishtarakat artinya ikut serta. Kemudian mu'tamar ini ya artinya adalah konferensi. Oke, selanjutnya kalau kita menanyakan tentang keadaan, maka kita menggunakan kata ini, yaitu kata kaifa, yang artinya adalah bagaimana. Contoh misalnya, kaifa haluka ya akhi, kaifa halu akhika, afwan ya, kaifa halu akhika, bagaimana kabar saudaramu. Nah, itu dia. Selanjutnya ayyu. Nah, ini kalau nggak dibarisi mungkin antum bacanya ai. Maka ini di sini bukan ai tapi ayyu, ya. Hasba ma tudhafu ilaih. Arti ayyu ini sesuai dengan kata yang setelahnya. Artinya kata yang digandeng dengan si ayyu ini. Coba kita baca contohnya ini apa, ya. Kita baca arti ayyu ini apa kalau dia digandeng dengan kata-kata yang setelahnya. Contoh misalnya, ya. Ayyu kitabin qara'ta, buku mana? Nah, tengok, atau buku apa yang sudah kau baca, atau buku mana yang sudah kau baca. Nah, tengok tuh penggunaannya untuk kata ayyu. Ustadz sudah menerjemahkannya dengan kata apa atau kata mana. Taib. Selanjutnya, wa ayyu sadiqin sahabta. Nah, itu artinya teman yang bagaimana yang kau pergauli. Nah, teman yang bagaimana yang kau pergauli. Sahabta itu artinya pergauli, ya. Kemudian al-ijabah 'anil istifham bihadhil adawat takunu bi ta'yimi al-mustafhami anhu. Jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan tanda-tanda ini, man, ma, aina, mata, kam, kaifa dan ayyu ini, jawaban dari istifham dengan adawat-adawat ini takunu bi ta'yinil mustafhami minhu, ya. Jawabannya itu biasanya dengan menentukan apa yang ingin ditanyakan. Dengan apa yang ingin ditanyakan. Contoh misalnya, misalnya apa cerita yang terpenting yang sudah kamu baca? Misal kayak saya sudah membaca kisah tentang para nabi misalnya. Nah, itu yang ingin diketahui itu adalah kisah yang terpenting. Maka jawabannya adalah dengan menentukan apa yang menjadi jawabannya. Misalnya ada cerita nabi, kemudian ada cerita khulafa rasyidin. Maka tinggal kita pilih saja. Tinggal kita pilih dari dua itu mana yang paling penting yang udah kita baca. Nah, kalau misalnya jawabannya yang paling penting adalah kisah para nabi, maka jawabannya ai ma ahammu al-qasasil lati qara'taha qara'tu qasasa al-anbiya. Nah, qasas anbiya itu berarti adalah kisah yang terpenting yang sudah kita baca. Baik. Kita sambung ya. Malhudhatun, ya, malhudhah artinya catatan. Asmaul istifham, ya, asmaul istifhami salifatu dzikri mabniyatun ma'ada ayyu fahiya mu'rabatun. Ya. Isim-isim istifham yang sudah disebutkan tadinya, jadi ini semua ini masuk dalam kategori asmaul istifham, ya. Karena nanti ada watul istifham, ada yang dia bentuknya bukan isim. Adapun di sini man, ma, aina, mata, kam, kaifa dan ayyu, semua ini adalah namanya asmaul istifham. Maka di sini dibilangnya asmaul istifhami salifatudz dzikri, isim-isim istifham yang sudah disebutkan tadi mabniyatun, semuanya mabni. Apa itu mabni? Mabni itu yang barisnya tidak bisa berubah. Contohnya, misalnya kata hadza. Pernahkah antum dengar kata hadza berubah jadi hadzu? Pastinya tidak.
Nah, kata yang akhirnya tidak bisa berubah itu disebut dengan mabniyah. Makanya nggak akan pernah antum mendengar ada kata ainu, aini. Pasti semuanya aina. Kemudian kata mata. Nggak pernah antum melihat ada kata mati dan matu. Ya, sama dengan kaifa. Antum nggak akan pernah mendengar orang membaca kaifi atau kaifu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Nah, kalau semuanya tadi dikatakan mabni, baris akhirnya tidak berubah, ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu adalah kata ayyu. Nah, karena kata ayyu ini nanti akan bisa antum dengar, pasti antum akan dengar nanti ada yang mengatakan ayya atau ayyi. Ya, sebenarnya di sini ayya kitabin qara'ta wa ayya sadiqin sahabta. Nah, itu dia sebenarnya ya. Nah, itu. Fahiya mu'rabah, maka dia mu'rabah. Mu'rabah itu barisnya itu artinya dia bisa berubah ubah. Bisa dipahami di sini ya? Baik, kita sambung. Al-istifhamu an madmunil jumlah al-muthbatah. Istifham dari kandungan kalimat yang dia positif. Kita baca di sini. Wa adawatuhu, ya, adawat atau perangkat-perangkat dari istifham, yang istifhamnya ini tentang kandungan kalimat positif itu adalah hal atau hamzah. Hal atau hamzah. Nah, tengok di sini. Contoh ya, dibilangnya di sini. Hal safarta ilal Qahirah? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Mesir? Nah, kalimatnya positif kan? Kalimatnya positif karena di dalamnya tidak kita dapati kata tidak. Kalau seandainya pada pertanyaan itu ada kata tidak, maka kalimat itu tidak disebut mutsbatah tapi manfiyah. Nah, makanya lihat di sini. Hal safarta ilal Qahirah? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Kairo? Wal jawabu yakunu bina'am aula. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bentuknya hanya dua, yaitu na'am atau la. Contoh misalnya, na'am safartu ilal Qahirah fi halatil isbat. Na'am, saya sudah pernah pergi. Adalah jawaban kalau memang jawabannya adalah positif. Positif, antum sudah pernah pergi ke Mesir. Kemudian, la lam usafir. Tidak, saya belum pernah pergi. Fi halatin nafyi, dalam keadaan negatif. Jadi kalau memang antum pernah pergi ke Mesir, jawablah dengan menggunakan na'am. Kalau antum belum pernah pergi ke Mesir, maka jawablah pertanyaan itu dengan la, kemudian sambung dengan lam usafir. Paham nih ya? Taib. Asafarta ilal Qahirah. Nah, karena kan tadi kan dibilang adawat istifham an madmunil jumlah al-muthbatah itu ada dua perangkatnya. Ya, perangkatnya itu yang pertama adalah hal. Arti hal itu apakah? Kemudian asafarta ilal Qahirah, apakah kamu sudah pergi ke Mesir? Jadi hal dengan a itu sama artinya apakah ya. Wal jawabu yakunu bina'am aula. Jawabannya juga dengan salah satu dari dua ini. Na'am atau la. Na'am safartu fi halatil itsbat. Ya, saya sudah pernah pergi. Jawabannya na'am safartu kalau jawabannya itu positif, sudah pernah pergi. Tapi kalau jawabannya nafi, fi halatin nafi, jawabnya la lam usafir. Tidak, saya belum pernah pergi ke Mesir. Itu kalau al-istifham an madmuni al-jumlah al-muthbatah. Ada dua perangkatnya, Ustaz ulangi. Yang pertama adalah hal, yang kedua adalah hamzah. Taib. Kita sambung. Al-istifhamu an madmunil jumlah al-manfiyah. Istifham akan kandungan jumlah yang kalimatnya itu negatif. Jumlah itu maksudnya kalimat ya. Ya. Gimana? Wa adawatuhu al-hamzah plus nafi. Ya. Lihat di sini. Alaisa, alam, ama dan ala. Jadi alaisa 1, alam itu 2, ama 3, ala 4. Ya. Antum perhatikan pada 4 adawatnya ini semuanya diawali dengan hamzah. Alaisa, alam, ama dan ala. Antum lihat di sini. Alam tusafir ilal Qahirah, gimana ngartikannya? Apakah kamu belum pernah ke Mesir? Nah, apakah kamu belum pernah ke Mesir? Nah,
al jawabu yakunu bibala au na'am. Tengok, kalau kalimatnya kalimat manfiyah yang soalnya itu bentuknya negatif, soalnya bentuknya negatif, ada wadnya 4, alaisa, alam, ama, dan ala. Nah, tengok cara menjawab kalimat yang manfiyah ini, jawabannya bukan dengan na'am atau la, tapi dengan bala au na'am. Antum lihat di sini contohnya. Alam tusafir ilal Qahirah, apakah kamu belum pernah pergi ke Mesir? Jawabannya bala safartu ilal Qahirah. Tengok nih, pertanyaannya negatif. Apakah kamu belum atau tidak pernah ke Mesir? Nah, tengok cara jawabnya. Bala safartu ilal Qahirah fi halatil itsbat. Kalau pertanyaannya, apakah kamu tidak pernah ke Mesir? Kalau jawabannya ya, saya, ya, safartu ilal Qahirah, bala safartu ilal Qahirah. Kan pertanyaannya negatif kan? Pertanyaannya negatif. Sementara yang menjawab ini, ya, dia mengatakan saya pernah ke Mesir. Maka jawabannya bala safartu ilal Qahirah. Apakah kamu belum pernah ke Mesir? Jawabannya ya, saya pernah ke Mesir. Nah, kalau jawabannya saya pernah ke Mesir kan berarti lawan dari pertanyaannya. Maka kalau jawabannya adalah iya, saya pernah ke Mesir, bukan na'am, tapi jawabannya menggunakan bala. Bisa dipahami sampai sini? Iya, kalau belum paham nanti tanya sama Ustadz melalui WA Ustadz saja. Apakah kamu belum pernah ke Mesir? Jawabannya, kalau ternyata antum pernah ke Mesir, jawabannya adalah bala safartu ilal Qahirah. Iya, saya pernah ke Mesir. Maka di sini dibilang fi halatil isbat, dalam kondisi isbat atau positif. Antum positif udah pernah ke Mesir. Kemudian selanjutnya, apakah kamu belum pernah ke Mesir? Naam. Naam di sini artinya berubah ya, bukan lagi ya artinya, tapi jadi tidak. Artinya tidak. Maka tengok jawabannya. Alam tusafir ilal Qahirah. Cara jawabnya na'am. Artinya apa? La artinya. Tidak, saya belum pernah ke Mesir adalah jawaban kalau memang kita belum pernah ke Mesir. Tidak, saya belum pernah ke Mesir. Ya, sekali lagi Ustadz bilang kalau antum belum paham silakan tanyakan ke Ustadz nanti melalui WA. Kemudian selanjutnya mulahazatani, ya, dua hal yang perlu diperhatikan. Antum lihat di sini. Idza kana al-istifhamu bil hamzah wa jaa ba'daha am al-mu'adilah fal jawabu bita'yinil mustafhami anhu. Ya, tengok di sini. Jika istifham dengan hamzah, ya, jika pertanyaannya menggunakan hamzah, istifham itu kita artikan pertanyaan aja biar gampang antum memahami ya. Jika pertanyaannya itu menggunakan hamzah dan setelah hamzah itu ada huruf am al-mu'adilah yang setara. Apa maksudnya? Nanti Ustaz jelasin. Di bawahnya ini ada contoh. Fal jawab, maka jawabannya bi ta'yinil mustafhami anhu. Maka jawabannya dengan memilih atau menentukan mustafham anhunya, apa yang menjadi jawaban bagi pertanyaan tadi. Contoh misalnya. Antum tengok di sini ya. Aqra'ta kitaban am qissatan. Tengok pertanyaan di sini. Aqra'ta kitaban am qissatan. Ya. Apakah buku yang kamu baca atau komik? Kisah itu komik atau novel. Ya. Maka cara mengartikannya bukan apakah kamu membaca buku atau novel. Itu kalau nanti Ustadz jelaskan akan menjadi sulit. Maka kita terjemahkan yang caranya seperti ini saja. Apakah buku yang kamu baca atau novel? Nah, apakah buku yang kamu baca ataukah novel?
Al-jawab, maka jawabannya qara'tu kitaban. Nah, antum disuruh pilih dari yang setara tadi antara buku dengan novel. Nah, am di sini itu artinya atau. Atau inilah yang disebut dengan am al-muadilah, am penyetara atau am yang artinya sama rata. Nah, tengok di sini. Aqra'ta kitaban am qissatan? Apakah buku yang kamu baca atau novel? Al-jawabu qara'tu kitaban. Jawabannya adalah saya membaca buku. Atau kebalikannya, kalau ternyata novel yang kamu baca, maka jawabannya qara'tu qissatan. Hal wal hamzah harfani. Nah, tengok di sini. Hal dan hamzah itu sama-sama adawatul istifham. Tapi hal dan hamzah ini kategorinya bukan isim istifham, tapi huruf istifham. Maka istifham itu jenisnya ada dua. Yang pertama isim, yang kedua adalah huruf. Taib. Ya. Nah, cukup ya pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan di pertemuan hari ini bisa antum serap dan bisa antum pahami dengan baik. Ya. Nah, untuk latihannya silahkan antum ringkas pelajaran kita hari ini. Ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.